Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai dampak penggembalaan terhadap kondisi padang rumput. Sebelum membahas mengenai dampak penggembalaan terhadap kondisi padang rumput, perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu padang penggembalaan dan apa itu penggembalaan. Menurut Rekso Hadiprojo, padang penggembalaan adalah suatu daerah padangan di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak dan dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Oleh karena padang penggembalaan umumnya terdapat banyak rumput-rumputan, sehingga padang penggembalaan dikenal pula dengan sebutan padang rumput. Padang penggembalaan dapat terdiri dari rumput-rumputan, kacang-kacangan, atau campuran keduanya. Selanjutnya kita membahas mengenai penggembalaan. Pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan sistem kandang, sistem penggembalaan, dan sistem campuran. Sistem kandang. Sistem kandang adalah pemeliharaan ternak, baik sapi, kuda, kambing, domba, dan lain-lain, yang dilaksanakan dengan cara menempatkan ternak pada kandang dan ternak memperoleh makanan dari peternak. Sistem penggembalaan adalah pemeliharaan ternak, baik sapi, kuda, kambing, domba, dan lain-lain, yang dilaksanakan dengan cara melepas ternak untuk mencari makan sendiri di suatu padang penggembalaan yang luas. Sistem campuran adalah pemeliharaan ternak, baik sapi, kuda, kambing, domba, dan lain-lain, yang dilaksanakan dengan cara dikandangkan juga digembalakan. Jadi gabungan dari dua sistem. Dampak penggembalaan. Dampak yang ditimbulkan akibat penggembalaan terhadap padang penggembalaan dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif. Dampak negatif penggembalaan dapat terjadi jika penggembalaan dilakukan secara berlebihan atau overgrazing. Overgrazing dapat menyebabkan pertama, erosi tanah, kedua, menurunkan jumlah atau kuantitas air di dalam tanah, dan yang ketiga adalah hilangnya keragaman hayati. Erosi tanah. Penggembalaan yang berlebihan atau overgrazing menyebabkan banyak tanah-tanah yang terbuka karena rumput dan tanaman lain yang memegang tanah telah dimakan oleh ternak. Selain itu, injakan kaki ternak mengakibatkan pemadatan tanah sehingga pori-pori tanah tertutup dan air hujan akan mengalir di permukaan tanah. Jadi tidak masuk ke dalam tanah dan menimbulkan erosi tanah terutama pada lokasi yang miring. Dampak berikutnya adalah menurunkan jumlah atau kuantitas air di dalam tanah. Penggembalaan berlebihan atau overgrazing menyebabkan peningkatan penginjakan tanah oleh ternak yang meningkatkan pemadatan tanah. Dan dengan demikian akan menurunkan
permeabilitas tanah. Selain itu, dengan lebih banyak paparan tanah akibat penurunan biomasa tanaman, tanah terpapar dengan peningkatan curah hujan langsung. Hal ini menciptakan lapisan kerak yang padat dan kedap air. Kedap air inilah yang menyebabkan penurunan jumlah atau kuantitas air di dalam tanah, karena air tidak bisa menembus lapisan tanah. Dampak yang ketiga adalah hilangnya keragaman hayati. Lahan yang mengalami erosi akan menjadi tidak subur atau terjadi degradasi lahan. Hal ini menyebabkan kondisi tanah yang buruk yang hanya dapat ditoleransi atau ditumbuhi oleh spesies suksesi awal, seperti jenis tanaman paku-pakuan. Sedangkan spesies rumput tumbuhan asli di padang rumput sangat rentan atau sulit untuk tumbuh. Hal ini menyebabkan spesies tumbuhan non-asli yang berpotensi menggantikan tumbuhan asli dan menurunkan keanekaragaman hayati. Overgrazing terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah ternak yang digembalakan dengan ketersediaan rumput di padang penggembalaan. Di samping itu, overgrazing dapat juga diakibatkan karena ternak digembalakan pada tempat yang sama atau menetap dalam waktu yang lama. Dengan perkataan lain, ternak tidak digembalakan dengan cara rotasi atau berpindah tempat. Oleh karenanya, agar tidak terjadi overgrazing, maka perlu sistem pengembalaan yang baik, yaitu dengan mengatur jumlah ternak yang digembalakan disesuaikan dengan ketersediaan jumlah rumput atau sesuai dengan kapasitas tampung. Sistem pengembalaan dilakukan dengan cara berpindah-pindah atau rotasi dari satu petak pengembalaan ke petak pengembalaan yang lain. Dampak positif pengembalaan. Dampak positif. Penggembalaan dapat memberikan dampak positif atau manfaat, yaitu pertama, menyuburkan lahan. Urin atau air kencing dan kotoran ternak yang digembalakan mampu menyuburkan tanah dan mengembalikan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Kotoran ternak juga menyumbang manfaat bagi serangga dan mikroorganisme yang mendiami habitat wilayah penggembalaan. Serangga dan mikroorganisme tersebut mampu mendekomposisi sampah organik dengan cepat. Dampak positif berikutnya adalah meningkatkan kualitas air tanah. Peningkatan kadar organik tanah juga mampu meningkatkan kualitas air tanah karena berfungsi sebagai penyaringan air yang akan masuk ke dalam tanah. Demikianlah penjelasan Bapak. Bila ada yang belum dipahami, dapat menanyakan langsung pada Bapak melalui WA Group. Sampai ketemu pada pokok bahasan selanjutnya.
Salam.